Ini adalah kondisi dari IHSG, teman-teman, tidak mampu ngelewatin 7065 ya. Jadi hari ini mood marketnya, kita bahas dulu mood market ya. Ini turun seperti itu, terus kemudian coba kita lihat market cap dari saham-saham penggerak indeks juga pada turun. Jadi memang mood market lagi kurang sip. Terus kalau kita intip dari sini, sebagian besar adalah turun. Kita lihat dulu yang paling dalam turun adalah teknologi ya. Tapi di sini fokus saya adalah ke bahasan ini. Perbankan ya. Perbankan ini memang saat ini kalau kita lihat dulu saham-saham perbankan saya, listnya ya ini mostly adalah merah. Padahal tadi saya intip laporan keuangan perbankan itu pada bagus ya teman-teman. Oke, ini adalah laporan keuangan perbankan salah satu yang saya pantau juga. Kenapa? Karena dia turun. Bank Danamon itu udah berapa hari ini turun. Teman-teman bisa ngelihat ini adalah September 2021 dan ini September 2022. Artinya ada peningkatan ya. Artinya ada peningkatan dari earningnya. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata sahamnya malah turun. Jadi intinya pokoknya perbankan pada banyak turun. Terus hari ini saya pantau teman-teman. Karena beberapa perbankan ini masuk radar saya ya. Beberapa saham-saham perbankan ini masuk radar saya karena ya ini kan sebenarnya saham-saham perusahaan bagus ya. Ini saham-saham perusahaan bagus. Nah ini BNI ini juga masuk ke terkoreksi retracementnya yang titik-titik kuncinya nih di 38 retracement nih harus diperhatikan ya. Tapi dia koreksinya kan belum dalam. Terus kemudian ini adalah Bank Mandiri, ini juga yang harus diperhatikan di kisaran 38. Tapi ini saya coba update dulu. 38 retracementnya kira-kira di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi itu kan koreksinya masih belum, jadi istilahnya masih tipis gitu. Ini BRI juga, ini BCA juga hitungannya juga sama, masih pada terkoreksi. Nah beberapa yang ekstrim koreksinya itu saya pantau teman-teman. Salah satunya adalah ini adalah Bank Danamon. Alasan saya adalah oke, pertama kita bicara dulu 3 titik penting dalam suatu kenaikan ya. Saya udah bahas di video saya ya. Di bahasan tentang ini, tentang koreksi. 3 skenario koreksi itu udah saya bahas di sini. Fibonacci retracement untuk mencari 3 skenario koreksi. Bagi yang belum memahami silahkan ke sana dulu. Jadi intinya sama ya, untuk Bank Danamon ini saya akan pilih menjadi 3 skenario koreksi. Ini kan dia ada tren naik ya, terus kemudian terkoreksi. Nah ini saya ngambilnya swing low-nya adalah dari sini. Ya ini swing low ya, terus kemudian ini saya ambil sebagai swing high di sini. Nah dalam tren kenaikan ini teman-teman, untuk Bank Danamon ini sesuai apa yang saya bahas di 3 skenario koreksi ini, yang harus kita perhatikan adalah ada 3 jenis koreksi. Yang pertama 0 sampai 38 retracement ya. Yang pertama, kemudian yang kedua 38 sampai 61,8. Ini saya beri warna beda ya, saya beri warna hijau aja. Kemudian yang ketiga adalah apabila koreksi melebihi 61,8 ya, istilahnya lebih dari 61,8. Saya beri warna yang berbeda, misalkan saya beri warna pink seperti itu. Jadi kalau suatu saham seperti biasa kalau koreksi sampai area kuning 38 sebegini lalu mantul, maka ini adalah koreksi ringan dan kemungkinan besar akan lanjut ya. Yang kedua adalah koreksi umumnya, koreksi adalah sampai 50 retracement, ini juga sangat banyak yang seperti ini. Baru kemudian mantul, ini kok skenario kedua ya. Kemudian skenario ketiga adalah apabila koreksinya udah ngelewatin 61,8 ya.
di sini 61,8. Koreksinya udah ngelewatin 61,8 di sini, berarti ini sudah boleh dibilang trennya udah habis. Itu yang harus kita perhatikan kalau koreksinya sampai 61,8. Ya memang secara tren dia udah habis, harus pikir-pikir lagi untuk positioning di saham itu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah suatu barang ketika koreksinya closingnya tidak kuat secara meyakinkan di 38 retracement di sini, maka targetnya langsung ke 61,8 dan ini tadi saya gunakan untuk Bank Danamon ya teman-teman. Memang dia ada target ke 3020-an di situ dan besar kemungkinan memang menuju ke situ. Namun demikian belum sampai, dia udah rebound. Kenapa? Kalau kita lihat karena Bank Danamon tuh di sekitaran sini ada demand. Ini demand areanya saya tandain warna biru ya. Warna biru ini adalah demand area ya. Ini demand area. Terus kemudian itu di sekitar 50 retracement, kemudian di sekitaran 61,8 retracement juga ada demand area. Jadi mungkin dua titik ini akan menjadi penahan atau support yang cukup kuat bagi Bank Danamon. Dan untuk Bank Danamon ini sebenarnya dari segi laporan keuangan oke ya. Dari segi laporan keuangan oke. Nah ini koreksinya udah ekstrim, udah sampai 60,50an lebih, udah sampai 61,8, tapi hampir sampai 61,8 dan dipercaya di area sini adalah merupakan support. Sehingga hari ini kalau kita lihat juga Bank Danamon tuh mantul dari titik itu. Kita lihat dulu rinciannya adalah dari trade book-nya bahwa Bank Danamon tuh opening di 3290 langsung di bawah turun sampai di bawah langsung ke 3050. Nah, kita lihat base-nya teman-teman. Base-nya itu dia ada di sekitar 3100-an, 3120. 3120 itu adalah average-nya. Ini bisa kita gunakan sebagai support intraday ya. Kita gunakan sebagai support intraday. Walaupun di sini kita lihat memang di bawah-bawah cukup besar ya. 3050, 3060, 70, 100, 110, 3120. Memang di titik sekarang, di 3120 ini adalah merupakan support intraday. Paling banyak harga ada di situ dan juga average-nya ada di situ. Jadi kalau teman-teman yang hari ini sudah positioning di bawah 3120 ya oke lah. Kalau yang teman-teman berani spekulatif masuk itu cukup oke. Cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah di 3120 itu adalah merupakan support saat ini. Kalau misalkan closingnya hari ini bisa di atas itu cukup oke ya. Di keep aja yang kisaran 3050-an. Kira-kira begitu. Nah ini kalau kita lihat dari pergerakan si Bank Danamon ini kan tadi ketika dia turun tuh ya teman-teman. Ketika dia turun itu saya tunggu sampai ya kira-kira sampai dia sedikit ada perlawanan karena memang tadi turunnya sampai 3050 tuh kuat ya, kuat. Kalau kita lihat dia memang penurunannya hari ini. Oke, ini saya bersihkan dulu ya teman-teman. Ini saya bersihkan dulu supaya gak ganggu. Saya langsung masuk ke ADX-nya. Nah, saya langsung masuk ke boleh ke ADX-nya dulu nggak apa-apa. Ya, ini memang daily-nya. Ini memang daily-nya masih sangat powerful ya. Cuman sejak sekitar kalau di sini ya, ini mungkin sekitar tanggal 28 itu boleh dibilang udah cross down dari plus DI ke minus DI. Jadi tanggal 28 tuh kira-kira di sini. Nah, jadi ketika terjadi penembusan dari 23,6 itu dia sudah gak bagus sinyalnya kalau kita baca dari ADX ya, turun. Dan turunannya juga masih powerful sekali karena hampir marubozu walaupun besoknya doji tapi dijawab dengan bearish candle lagi terus seperti itu. Breakdown dari 38 teman-teman. Breakdown dari 38 retracement targetnya tadi ke 61,8. Dan biasanya apabila rebound dari 61,8 maka rentang gerak dia akan ke sini. Jadi kalau teman-teman yang hari ini positioning di Bank Danamon ini, maka sementara targetnya nggak usah panjang-panjang dulu. Kalau memang niatnya adalah trading, karena pantulan
dari 3020 atau dari 61,8 ini kenaikannya minimal ke 3350. Kalau lebih ya nanti baru ceritanya beda gitu. Kalau sementara dia di 3350 banyak yang take profit ya dia akan bermain di rentang kuning itu. Tapi kalau misalkan dia bisa kembali lagi ke atas 38 baru kemudian itu oke. Nah, kalau misalkan hari ini sudah kita anggap sebagai swing low, misalkan hari ini closingannya bagus dan ini terbentuk sebagai swing low, maka coba kita bisa ukur kira-kira kenaikannya dari si Bank Danamon ini. Saya geser dulu ke sini. Ya, saya geser dulu di sini. Kalau misalkan kita anggap sebagai swing low hari ini, maka target kenaikan dia di berapa? Target kenaikan dia adalah di 50 retracement itu di 3470-an. Jadi sedikit agak lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi targetnya saya garisin aja kalau dari sini kenaikannya adalah di resistannya adalah di 3250, 3380, 3480 ya. Ini resistan-resistannya sudah saya geser dulu. Saya kembalikan lagi. Ya kembalikan lagi dalam koreksinya dia, oke. Kira-kira saya betulkan di sini. Nah, kalau di sini kan berarti kalau kita kembaliin ke yang yang tadi 61 sampai ini di sini kira-kira pokoknya rentang geraknya ya resistan-resistan dia ada di 3250, 3380 dan kemudian 3480 ya. 3480 sementara sih targetnya ke 3350 aja dulu. Itu aja dulu untuk Bank Danamon. Dan teman-teman ini tipikalnya adalah rebound dari dasar ya. Rebound dari dasar masih mungkin ada resistan-resistan juga. Yang penting kalau misalkan dia rebound seperti ini, maka teman-teman patokannya adalah di sini. Apakah 3250 bisa naik? Apakah berikutnya 3380 bisa naik? Apakah target sementara 3470 bisa naik seperti itu? Closing memang belum, tapi setidaknya kalau memang bagi teman-teman yang trading, saya rasa masih bisa menjaga di titik pentingnya. Nah, sekarang di 3120 itu adalah merupakan titik pentingnya dia. Kalau misalkan hari ini turun ya istilahnya kalau sebagai trader itu biasanya kalau dia udah masuk, tapi cenderung melemah ya buang, begitu. Karena besok bisa lebih murah, begitu. Kemudian bisa dilihat juga beberapa saham ya, coba kita lihat beberapa saham perbankan yang hari ini juga saya pantau. Nah, ini BTPS teman-teman masih ingat ini bahasan saya kemarin saya pilih ya. BTPS saya pilih kemarin karena dia naik, masih ingat ini masuk di bahasan saya kemarin dan hari ini melanjutkan kenaikannya. BJTM-nya belum ya. Bank Jabarnya masih cukup oke. Nah, kemudian juga yang juga saya pantau, teman-teman di sini adalah Penin Bank. Ya, Penin Bank sama ya skenarionya ya. 0 sampai ini adalah merupakan area pertama, kemudian 38 sampai 60 area kedua. Dan untuk Bank Penin Bank ini dia kebetulan banyak sekali bikin pondasi ketika naik. Jadi memang turunnya juga dia juga banyak tahanannya juga gitu. Kalau naik kemarin kan dia banyak tuh bikin konsolidasi banyak sekali. Jadi sehingga ketika turun ini lewat dari 38 begitu lewat sedikit memang sepertinya banyak sekali tahanan di sini ya. Jadi ini juga cukup oke dan hari ini juga dia juga sampai 50 retracement dan rebound. Rebound berikutnya, resistan berikutnya 2303 boleh digunakan resistan yang sebelumnya menjadi support atau teman-teman tarik juga Fibo begini bisa juga. Kalau begini berarti resistan dia udah dites tadi 2350 di sini ya. Kemudian 324 ya, kemudian di 2740. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Kemudian apa coba? PNLP juga sama modelnya ya. PNLP juga sama dengan Penin tadi ya. Ini batasan kemarin bahwa break dari 38 targetnya ke sini, tapi dia shooting star masih ya. Candlenya masih shooting star.
Nah, ini juga sama sampai 61,8, tapi dari sini tadi yang paling bagus adalah PNBN ya. Yang paling bagus PNBN. Kemudian untuk Arto masih belum ya, teman-teman, ini masih ada pelemahan, coba yang lainnya masih belum ada. Jadi sementara dua itu, oh ya, Cevin ini boleh dipantau juga, ini sampai 61,8 rebound. Jadi intinya dua itu tadi, amatan saya PNBN sama BDMN ya. Gitu aja teman-teman ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ini adalah bahasan saham secara spesifik ke beberapa saham yang sedang saya pantau. Terima kasih teman-teman semuanya.